Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Rizdan Jibah dengan NPM 23156152. Oke, di sini kita langsung saja ke tugas akhir saya, di mana tugas akhir dari praktikum kedua jaringan komputer. Yang di mana ini berjudul Build a Switch and Router Network. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita siapkan satu buah router, satu buah switch, dan dua buah PC. Oke, pertama-tama kita ubah nama terlebih dahulu ke PC A, PC yang pertama PC A, lalu switch menjadi switch 1, router menjadi router 1, dan PC 2 menjadi PC B. Oke, sudah selesai. Kita langsung saja ke koneksinya dari PC A ke router menggunakan PS06, dari switch ke router menggunakan versi 05 dan gigabit 01. Oke, dari ini gigabit 00 dari router ke PC. Oke, ini sudah terhubung. Lalu langkah berikutnya kita masukkan konfigurasi IP-nya. Yang mana kita IP sini sudah ada IP-nya. Kita ubah IP-nya dan default gateway-nya. Default gateway Sudah kita IPv4 udah selesai. Sekarang kita ke IPv6 ya. IPv6 default gateway V6 nya sudah sekarang kita ke PCB, kita ke desktop, kita IP configuration-nya dari yang IPv6 dulu, default gateway-nya. Default gateway, terus ke IPv6-nya, baru ke default gateway IPv4 ya. Sudah. Oke, sekarang kita coba ping dari PC A ke PC B. Kita ping. Oke, kita ping terlebih dahulu. Masih sedikit lama. Nah, di sini request timeout itu dikarenakan kita belum konfigurasi routernya, jadi masih di request timeout. Oke, langsung saja ke part kedua, step kedua, kita konfigurasi router. Itu dengan cara enable terlebih dahulu. Enable, terus kita configure terminal. Oke, masuk ke, kita ubah nama terlebih dahulu ke R1. Kita IP dengan lookup supaya kalau ada perintah tipe itu nggak usah ngecek ke buku panduan terlebih dahulu. Router ini nggak usah ngecek lagi gitu kalau ada yang tipe, perintah yang tipe. Lalu kita enable secret class, mengamankan enable-nya, mengamankan routernya. Kita masuk ke run console 6, itu kita masukkan password Cisco supaya orang nggak bisa akses dari port. Kalau orang akses dari port itu langsung harus menggunakan password, yaitu Cisco. Itu kayak exit,
Kita masuk ke LAN VT0, sama melakukan perlakuan yang sama dengan LAN konsol 0, passwordnya Cisco. Kita login ke Cisco, login, kita perlakukan sama, kita exit, lalu kita enkripsi passwordnya yang sudah kita buat tadi, kita enkripsi supaya nggak bisa dilihat. Lalu kita masukkan binary metode supaya kalau salah mesin password bakal keluar kata-kata authorize user only. Oke, kita masuk ke interface Gigabyte 0. Interface Gigabyte 0, kita masukkan IP-nya. Oke, kita masukkan IP, kita masukkan IPv6 juga, masukkan IPv6, kita masukkan IPv6 address-nya juga, kita aktifkan IP-nya dengan perintah no shutdown. Kita aktifkan dulu no shutdown, sudah aktif, kita exit. Masuk ke interface 1, Gigabyte 1, kita perlukan sama, kita masukkan IP-nya, kita masukkan IPv6-nya. Oke, kita masukkan IPv6 address-nya. Lalu yang terakhir kita aktifkan dan perintah shutdown. Oke, kita exit lagi. Oke, kita masukkan interface Gigabyte 01-nya, 00-nya. 00 kita description untuk host to PCB. Oke, kita exit lagi. Kita masuk ke interface Gigabyte 1. Kita deskripsi sebagai connected to Gigabyte 05/1. Oke, kita exit. Kita unicast routing, unicast. Oke, sudah, kita exit, terus kita save file yang sudah kita config, sudah kita konfigurasi. Oke, sudah. Lalu kita set clock-nya, set jamnya. Oke, kita set jamnya. Oke, sekarang kita ping dari PC A ke PC B lagi. Kita ping lagi. Pertama kita request time group dulu. Nah, ini udah bisa ya, sudah akses, sudah terkoneksi. Nah, kita lihat 2 kali, sudah terkoneksi ya. Oke, kita ubah langsung ke konfigurasi switch-nya. Kita konfigurasi switch lagi. Oke, kita enable, kita configure terminal. Configure terminal. Lalu kita ubah nama dan kita password, kita amankan dengan password IP lookup dulu. Di sini nggak usah kita amankan ya, kita langsung masuk aja ke interface VLAN. Nah, kita masuk interface, kita masukkan IP. Oke, kita no shutdown kan. Nah, perintah no shutdown kita aktifkan dan perintah no shutdown. Oke, kita exit. Lalu kita masukkan IP default-nya, default gateway-nya, terus kita exit lagi. Kita save dengan perintah copy running. Oke, sudah kita save. Oke, kita coba ngoping trip lagi dari PC A ke PC B. Sudah bisa ya, dari PC A ke PC B. Dan dari router, dari switch ke PC B. 192.168.0.3. Tapi oke, sukses, sudah berhasil kepingnya, sudah berhasil keping. Nah, sekarang kita cek apa saja yang terjadi sih di router.
dengan perintah yang pertama show IP root. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang terkonek, yang CL tuh C itu connect dan L itu lokal. Di mana connect-nya itu harus bisa dilihat sendiri. Lalu dengan berikutnya kita show IP root, IP VNAM root. Nah, gini kita lihat IP VNAM-nya, ini ada connect lokal. Oke. Selanjutnya kita ke show IP interface gigabit 01. Oke. Interface bukan faces. Oke. Nah, sini bisa dilihat. Nah, lalu kita masuk ke show IP VNAM-nya. Nah, sini bisa dilihat enable ya. Sudah enable. Lalu kita show IP interface brief untuk membuat table supaya lebih mudah dilihat. Nah, sini udah manual up ya, udah up semua, sudah yes. Show IP VNAM briefnya supaya lebih enak lihat. Nah, sini sudah up juga ya. Lalu kita masuk ke show IP interface brief di switch 1. Di switch 1 kita cek show IP interface brief. Nah, bisa dilihat sini IP address oke. Di VLAN lah kita ngubah di VLAN. Nah, di VLAN up ya. Sudah. Nah, cukup sekian dari percobaan yang kita lakukan di build switch router network. Nah, di sini ada pertanyaan yang dimana jika gigabit 01-nya interface muncul terus atau misalnya down, what interface configuration command will you use turn up interface, yaitu dengan perintah shutdown kalau masih down, itu untuk aktifkan. Lalu yang kedua, what would happen if you had incorrectly configured interface gigabit 01 on the router with the IP address of 192. Nah, itu PCI itu nggak bisa ngeping ke PCB karena IP-nya berbeda. IP address yang berbeda dengan yang ada di switch dan juga PCB. Oke, saya rasa cukup. Penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.